Yang kami hormati Ibu Dinis Erwati SPD selaku PP Guru Penggerak kelas 11. Yang kami hormati Kepala Sekolah Ibu Eni Dwi Nurhayati dan Bapak Ibu Guru sekalian. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka membahas tentang diskusi fisik dan ratasan perubahan. Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebagai pengarahan, karena Ibu Kepala Sekolah hari ini tidak bisa hadir, maka untuk sambutan Kepala Sekolah akan diwakili oleh Ibu Wakatul Guru, Ibu Muhammad. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Dinis Erwati SPD, Bapak Ibu Guru SMP Negeri Selatan Surabaya. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan dapat berkumpul di sini dalam kegiatan gerak di pagi dalam keadaan sehat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin saya mewakili Ibu karena Ibu berhalangan hadir, jadi harusnya memahami dengan saya karena yang lebih senior dan lebih hebat itu malu, saya juga masih dalam selama belajar. Sama dengan di sebelah itu Bu Yari itu juga saya jadinya agak drop. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, untuk kegiatan ini kita tahu bahwasanya PGP Pendidikan Guru Penggerak itu tujuan pemerintah adalah untuk meningkatkan kompetensi, istilahnya kompetensi Bapak Guru, Bapak Ibu Guru untuk lebih baik lagi, lebih inovatif dan kreatif lagi, sehingga dapat membuat pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua, saya yang banyak juga bicara di sini, mungkin salah satu tujuan atau manfaat adanya CGP atau guru penggerak yang pasti Bapak Ibu Guru akan mendapatkan ilmu baru, mendapatkan ilmu yang sistematis ya Pak ya, yang akan diperoleh, sehingga dengan pembelajaran baru yang sesuai dengan istilahnya yang kekinian, sesuai dengan perkembangan zaman, dapat ditularkan kepada Bapak Ibu Guru kita semua, dan tentunya kita akan mengaplikasikannya kepada siswa-siswi kita semuanya, sehingga pembelajaran akan jauh lebih baik lagi. Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin hanya itu
yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dan Muhammad Roziki tetap semangat sehingga nanti bisa menjadi guru penggerak yang sesuai dengan yang kita inginkan. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf di tempat kita juga sudah ada guru penggerak, sudah ada 2 yang sudah jadi guru penggerak, dan nantinya akan banyak lagi yang masih muda-muda ini yang akan mengikutinya. Kecuali yang tua. Matur dan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak ya atas sambutannya. Kalau tadi Pak ya bilang grogi, gimana dengan saya? Oke Bapak Ibu sekalian, tidak bermaksud untuk menghilangkan. Izinkan saya berbagi pengalaman dari hasil belajar saya 2 bulan ini sebagai guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, ketika saya tanya sedang apa kita di sini, jawabnya bersenang-senang. Oke Bapak Ibu. Oke. Sedang apa kita di sini? Bersenang-senang. Oke. Kita akan senang akan mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru. Gitu ya. Bapak Ibu, kita mulai dengan tes breaking dulu. Mungkin nanti bisa diterapkan di anak-anak. Tepuk fokus, ini gimana fokusnya? Tepuk fokus, melihat, mendengar, berpikir. Nah, fokusnya pakai dia sendiri nih Bapak Ibu. Oke, karena ini siang-siang ngantuk sepertinya, ya. Jadi kira-kira seru. Oke. Tepuk fokus, Melihat, mendengar, berpikir, fokus. Oke, Bapak Ibu terima kasih atas tepuk fokus, melihat, mendengar, berpikir, fokus. lagi cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Kalau kemarin Ibu bilang tak sama kata sayang dia. Ini nama saya Bapak Ibu biasanya karena saya di sini baru ya, masih banyak yang salah gitu. Gelar saya SPSI bukan SPD gitu. Kalau ada yang menyingkat M, nah ini salah nafsirkan. Sebenarnya M itu Michael. Jadi menurut saya Muhammad Khair Razi. Saya guru penggerak tahun 11 dari SMP Negeri 38 Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang diskusi visi dan perataan perubahan pendampingan individu 2. Bapak Ibu, ketika saya baca di judulnya pendampingan individu, saya sebagai CDP itu pemandu diskusi, gitu. Jadi saya minta nanti ketika ada pertanyaan Bapak Ibu aktif nih untuk menyampaikan pernyataan atau pendapat. Boleh? Boleh? Oke. Kalau nanti salah nggak dihukum kok. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Bapak Ibu pernah mendengarkan puisi Insinyur Soekarno dengan judul Aku Melihat Indonesia. Pernah dengar Bapak Ibu? Pernah. Oke, mohon izin Ibu guru bahasa Indonesia, saya akan membacakan puisi tersebut. Kalau saya kurang menghayati, mohon maaf. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Liat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Gelegot,
dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih. Bapak Ibu, jika mendengarkan atau membaca puisi ini, kira-kira yang pesan yang tersirat apa nih Bapak Ibu? Pesan yang tersirat apa kira-kira? Ada yang mau bertanya? Yang lain aja nanti. Kalau saya pasti saya jawab, yang lain dulu aja. Oh yang lain, oke. Oh Bu Ibu, Karena saya terima bahasa kasih. Indonesia. Iya, matur nuwun. Semoga aja apa yang saya ucapkan merupakan bagian dari yang panjenengan inginkan. Kalau dilihat puisi tadi selalu aku melihat Indonesia, burung gunung-gunung Indonesia, burung Indonesia, merdeka Indonesia. Jadi intinya apa yang ada pada diri saya ini adalah untuk Indonesia. Hatiku adalah penuh dengan curahan Indonesia. Sehingga apapun yang saya lihat, apapun yang saya pokoknya untuk Indonesiaku yang tercinta. Matur nuwun. Terima kasih Bu Mami. Bapak Ibu, kita kasih tepuk hebat boleh? Boleh. Tepuk hebat. Jempol-jempol. Jempol-jempol. Hebat. Ya. Tepuk hebat. Jempol-jempol. Jempol-jempol. Hebat. Terima kasih. Bu Yali mau berpendapat? Iya, kalau tadi Pak Siti sudah membacakan Aku Melihat Indonesia, memang kalau dibaca sepintas, bacaan panjenengan itu sudah bagus, tapi hanya mungkin untuk penjedahannya kurang, karena di dalam membaca puisi itu butuh jeda, sehingga dengan sedikit jeda yang tidak pas itu akan mengubah makna dari puisi itu sendiri. Seperti tadi, jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Ya, beda dengan bacaan kalau tadi itu, jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Itu sudah beda. Ya, jadi kalau di sini memang jadi puisi itu maknanya bisa tersurat dan tersirat. Nah, kalau tadi yang ditanyakan secara tersirat, apa sih makna? Apa yang disampaikan oleh siapapun itu maknanya benar, karena persepsi dan interpretasi masing-masing orang terhadap makna puisi itu berbeda-beda. Jadi tidak ada yang salah, ya. Meskipun Bu Mai mengatakan itu benar, atau mungkin nanti Pak Betara mengatakan itu benar, tergantung dari sudut mana memandangnya. Jadi kalau saya di sini diminta untuk untuk memberikan persepsi saya itu sama sebetulnya, ya. Jadi apapun yang kita miliki, apapun yang ada di sekitar kita, apapun yang kita lihat, kita dengar, kita baca, kita apapun
Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi saya di sini hanya menambahkan saja bahwa persepsinya itu sebetulnya semua benar. Tergantung bagaimana kita menyikapi dari isi-isi tadi. Terima kasih Bu Dayo. Kamu hebat, cepat, hebat. Terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Mungkin semua tergantung interpretasi dan persepsi kita menyikapi dari makna tersebut. Kalau dikaitkan dengan guru penggerak, ketika kita melihat siswa-siswa kita dengan karakter yang berbeda, dengan keunikan yang berbeda, kita ibarat sawah-sawah, gunung, lautan, burung, ya, kondisi siswa teman sejawat kita semua adalah bagian dari SMP Negeri 38. Begitu, ya. Semuanya sama. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Sedang apa kita di sini? Kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Setiap anak punya cita-cita, gitu ya. Jadi bagaimana kita mempersiapkan murid-murid kita untuk mencapai cita-citanya. Di sini ada pertanyaan otomatis. Mohon nanti kita bisa menjawab ya. Ada pertanyaan otomatis yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang apa itu? Kita memimpikan murid-murid yang senang akan pelajaran kita. Setuju. Karena dengan senang dia akan merindukan kita. Setuju. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Ada lagi? Aset negara. Ada lagi? Oke. Pertanyaan berikutnya, di sekolah kita mengutamakan kenyamanan. Ada lagi? Akhlak. Oke. Kita murid di sekolah kita sadar betul bahwa terima kasih. Nomor 5, kita warga sekolah yakin untuk Oke. Yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa jangan Oke, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Kita bahas satu persatu nih Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, berperilaku baik, cerdas, mampu menjaga lingkungan, bahagia, berkarakter unggul, baik itu akademik maupun non akademik. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Pertanyaan berikutnya. Mimpi itu mimpi. Harapan. Oh ya. Harapan yang akan kita wujudkan bersama-sama. Mimpi adalah kunci. Setuju. Jadi kita bermimpi dulu. Ada lagunya dulu. Iya. Tapi saya nggak menyanyikan. Suara saya. Oke. Saya lanjutkan. Pertanyaan berikutnya, yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Siswa memiliki bakat dan minat. Siswa butuh tuntunan dan pendampingan.
memiliki haknya sendiri. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Sepakat. Saya lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid, kerjasama yang baik, kebahagiaan anak, dan pembentukan karakter. Setuju Ibu, Bapak? Saya lanjutkan pertanyaan keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa membaca adalah sesuatu yang harus dibiasakan untuk memperluas wawasannya. Belajar sangat penting untuk masa depannya. Siswa harus mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Sekolah harus menjadi tempat belajar yang nyaman. Sepakat Bapak Ibu? Separuh. Apa yang kurang Ibu? Belajar sangat penting untuk masa depannya. Belajar sangat penting untuk masa depannya. Gimana? Murid kita belum semuanya sadar Siap. untuk itu. Terima kasih Bu. Iya. Iya. Jadi mereka belajar itu hanya sebagai paksaan dari orang tua dan paksaan guru. Belum ada kesadaran bahwa itu penting untuk dirinya. Makanya saya katakan separuh. Mungkin yang di bawah itu ya setuju, yang sekolah harus menjadi tempat belajar yang nyaman ya. Tapi untuk nomor 1 dan nomor 2 belum. Siap. Nanti kita bahas Ibu. Ya. Jadi saya belum setuju loh ya. Oke. Ini juga bagian dari diskusi Bapak Ibu. Iya. Pertanyaan kelima. Kita warga sekolah yakin untuk mampu mencetak generasi yang mandiri, kreatif, inovatif, dan unggul. Meningkatkan karakter siswa, memberi pelajaran hidup yang bermakna, menjadi pribadi yang lebih baik. Setuju? Oke, saya lanjutkan pertanyaan terakhir. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat, minat, dan keunikan masing-masing. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Mendidik karakter anak lebih sulit. Guru menjadi teladan bagi murid. Tidak ada waktu berhenti untuk selalu belajar. Sepakat Bapak Ibu? Kadang gini, ada pernyataan, oh lu bisa ajarin, pintar lain, pintar. Ada gitu ya. Tugas kita hanya mengajarkan. Pintar enggaknya itu menunggu hidayah. Gitu ya. Manusia diciptakan ada baik dan buruk. Ya. Padahal kita ada Tuhan, ada Allah. Kenapa mau biarkan orang itu, manusia itu tetap jahat? Gitu. Jadi biarkan kita berproses. Hidayah dan hadiah. Cocok. Oke, Bapak Ibu. Saya juga Bapak Ibu dari pertanyaannya Bu Yai tadi. Pada masa kecil kita sering ditanya mengenai cita-cita. Pertanyaan yang sering ditanyakan, Lindo, nanti kalau kamu dewasa ingin jadi apa? Ingin jadi apa Bu Yayu? Ingin jadi apa? Enggak ingin jadi dokter Bu Yayu. Itu susah. Jadi pertanyaan ini ketika kecil kita sering bertanya, nanti kalau bisa jadi apa? Atau kalau kamu nggak belajar, nanti mau jadi apa? Gitu. Jadi pertanyaan ini pada masa itu sebagian besar dari kita bisa menjawab dengan percaya diri tentang profesi kita di masa depan. Sebagian besar, ya yang sebagian kecil tadi yang dimaksud sama Bu Yayu. Iya. Yang tidak punya harapan, tidak punya cita-cita. Salah. Berharapnya apa Ibu? Cari suami pengusaha. Oh. Harapan kan dia. Kan istri, saya perempuan. Oke. Ayo, salah. Enggak. Tidak ada yang salah Ibu. Tidak ada yang salah. Jadi pada masa itu sebagian besar dari kita bisa menjawab dengan percaya diri tentang profesi kita di masa depan. Tetapi kita belum mengetahui apakah tercapai atau tidak.
Maka seperti itulah arti dari visi. Visi harus berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Karena kita menggunakan apa? Kurikulum Merdeka. Oke, visi adalah tujuan perubahan dasar yang dilakukan secara konsisten. Perubahan dasar yang dimaksud adalah budaya sekolah yang terbentuk dari kebiasaan warga sekolah. Perubahan itu sendiri perlu diprakarsai oleh seseorang atau sekelompok orang. Dalam hal ini, sepatutnya guru menjadi perubahan itu sendiri. Bapak Ibu setuju nggak kalau kita, semua kita, baik itu guru maupun siswa, menjadi agent of change, agen perubahan. Kalau kita ingin sekolah ini maju, mengandalkan 1-2 guru nggak bisa. Kita harus sama-sama menjadi agent of change. Kalau gurunya semangat, tapi kalau siswanya nggak bisa diarahkan, juga akan menjadi percuma. Gitu. Jadi kita semuanya harus menjadikan diri kita agen perubahan. Bapak Ibu masih ingat enggak tentang profil pelajar Pancasila? Ayo, apa ya profil pelajar Pancasila? Beriman tuh. Oke, ada lagi? Gotong royong, berpikir kreatif. Ini cara ini jawab guru ini. Sebenarnya saya itu ingin ngajak nyanyi Bapak Ibu. Tapi mohon maaf kalau suara saya fals ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Cepat, hebat. Ada yang salah Bu Ayu. Oke, mau dinyanyikan Bapak Ibu? Gimana rasanya Bu? Saya lupa. Ibu bisa cepat Ibu. Oke, terima kasih. Berdiri saya di depan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagi. Boris yang harus hafal guru SD. Jadi kita harus selalu bersama anak-anak. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Semuanya hebat. Cepat, hebat. Terima kasih. Bapak Ibu saya lanjutkan. Visi sekolah yang diharapkan ada 5 nih. Yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, dan yang kelima reflektif.
visi guru penggerak membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, toleransi, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berwawasan luas. Penjelasan dari penggunaan visi yaitu visi menjadikan generasi unggul dengan menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Visi dengan berbudi pekerti luhur menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bapak Ibu mungkin sudah sangat hafal ini, karena setiap hari Senin anak-anak dan kita sebagai guru mengucapkan visi sekolah. Ada yang hafal Bapak Ibu? Saya belum hafal soalnya Bapak Ibu. Oke, luar biasa. Bapak Ibu, visi sekolah yang kita baca setiap hari Senin dan atau terpampang di ruang sekolah maupun di sekolah. Pertanyaannya, sudah sesuaikah visi sekolah dengan filosofi bahasa Dewantara dan profil pelajar Pancasila? Sudah. Saya setuju, Bu. Dan sama nama Bu. Harus setuju. Setuju. Harus. Saya juga refleksi. Kalau tadi sudah kita bahas visi, bagaimana rincian inisiatif Prakerja Perubahan yang direncanakan, bentuk kegiatan dan langkah konkret kolaborasi yang dilakukan dengan pihak mana saja, rencana pelaksanaannya seperti apa. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan pendapatnya terkait dengan refleksi dari visi misi sekolah. Bentuk kegiatan konkretnya. Sebenarnya kalau saya lihat sendiri nih, kita kan ada sekolah di Wilayah, gitu. Jadi saya lihat teman-teman rekan guru yang diamanahi itu kayak membuat kompos dan yang lain-lain gitu. Itu bagian dari refleksi dari visi yang Wawasan lingkungan. betul. Terus Ada lagi Bu? yang beriman dan takwa, kita juga mengadakan sholat pembiasaan sholat zuhur bersama-sama, terus ngaji. Untuk di pagi hari itu selalu baca juz Ahmad. Itu jadi dari iman dan takwanya. Kalau sekolahku asli jelas sudah asli kan. Jelas. Hijau. Saya di sini ada tulis asli. Bahkan yang belum tahu di dalam hutan ini kota, hutan kota. Nah, itu karena sangat asli. Ketika saya masih di sekolah swasta Ibu, ada teman di pojok situ rumahnya, saya lewat sini saya nggak tahu kalau rumahnya di sekolah. Tapi mohon maaf Ibu, dan saya kalau cuma sebelah kiri Ibu. Oke. Jadi ketika saya ditempatkan, saya langsung googling Jalan Kutilang. Gimana itu Jalan Kutilang? Saya juga masih belum mengenal. Dan tapi saya mengenal 38 itu ada Bu Septi. Saya tanya, Bu Septi, 38 di mana? Ternyata dekatnya JMP. Kalau saya tahu di sini ada sekolahan. Kamu terlalu primitif. Betul sekali. Kurang jauh. Saya kurang jauh. Terlalu primitif. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, dari kesimpulan yang ada, hal yang dapat disimpulkan pada diskusi adalah visi sekolah sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil besar Pancasila. Namun, kalau menurut saya perlu ditingkatkan lagi, terutama pada komponen berintak dan disiplin agar memiliki kesadaran tinggi dalam melaksanakan intak dan kedisiplinan. Kira-kira ada saran masukan Bapak Ibu?
Iya. Ini dari visi yang ada, saya mencoba untuk mengamati bahwa kesadaran anak untuk sholat itu masih perlu bimbingan. Anak datang ke sekolah, beberapa masih belum disiplin, itu terlambat, dan terlambatnya sekian persen jumlah siswa itu. Jadi yang perlu kita perbaiki kurang lebihnya seperti itu terkait dengan tingkat dan kedisiplinan. Bapak Ibu ada yang ditambahkan atau ada pertanyaan? Mungkin saya menambahkan sedikit untuk impact itu sekarang ini sudah mulai kita benahi dan kita istilahnya bimbingan kepada siswa. Kita sudah menjadwal dengan beragama ya, istilahnya anak-anak untuk melaksanakan sholat zuhur bersama secara bergantian. Jadi program itu sudah berjalan 1 tahun dan sudah jalan dengan baik. Kemudian mungkin yang untuk kedisiplinan memang sudah siap dari murid-murid kita. Padahal tujuannya pemerintah zonasi itu kan memang jarak dekat sehingga siswanya tanpa mengeluarkan biaya yang banyak dan juga tidak terlambat, tetapi masih ada beberapa siswa itu yang terlambat. Tetapi dibandingkan dengan tahun kemarin, alhamdulillah tahun ini masih sedikit berkurang. Mudah-mudahan selanjutnya dengan bimbingan kita semua akan jauh lebih baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih ya. Bapak Ibu ada yang iya dulu. Saya bisa menambahkan Seperti yang disampaikan oleh pengajar tadi, impact itu sudah dari masalah kedisiplinan. Sebetulnya kalau menurut Ki Hajar Dewantara sendiri adalah Ingaso, Sungsurodo, Imadyo Mangkaso dan Tuturi Handayani. Ini tidak hanya sekedar pada siswa saja, tapi bagaimana keterlibatan guru selaku pemangku katanya tadi agent challenge. Nah, untuk bisa membawa bagaimana anak-anak itu disiplin tidak hanya pada masalah terlambat masuk sekolah, tapi bahkan disiplin dari hal yang kecil. Contohnya mengerjakan tugas itu bagian dari disiplin, ya. Dan ketika anak mengerjakan tugas diberikan reward pun itu juga bagian dari disiplin. Jadi untuk itu tidak hanya sekedar dari siswa, tapi juga dari guru dan semua warga SMP 38 agar filosofi Gajah Dewantara juga bisa terrealisasi dan bisa direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk hebat. Cepat. Hebat. Bapak Ibu ada yang menambahkan kesimpulan dari kegiatan siang hari ini? Ya yuk, Ibu Mami, ada yang menambahkan? Bapak Ibu, terima kasih banyak saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu pada siang hari ini. Semoga sharing kita terkait dengan visi dan target perubahan bisa kita terapkan pada di sekolah kita. Saya cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat. Cepat. Hebat. Sedang apa kita di sini? Bersenang-senang. Terakhir sebagai penutup, dimohon Ibu Dinis selaku PP saya untuk menyampaikan sepatah dua kata.
guru SMP Negeri 38, serta khususnya Pak Rozikin. Terima kasih atas waktunya. Tadi saya cukup excited Bapak Ibu. Saya berpikirnya itu tidak seperti ini. Jadi tampilannya itu hanya yang sudah saya lakukan di 4 sekolah kemarin. Kemarin ada yang di ruang perpustakaan, lesehan, kemudian ada yang ya di kelas gitu aja. Kemudian saya diajak masuk ke sini. Sudah ditanya sedemikian rupanya, tampilannya yang sudah sangat wow sekali. Kemudian ketemu dengan Bapak Ibu guru hebat, senior saya yang menambah antusias saya. Wow, semakin wow saya masuk ke sini. Jadi tadi dari sekolah dengan panas yang wow, sampai sini juga dapatnya wow. Alhamdulillah sekali Bapak Ibu. Terima kasih sekali karena Bapak Ibu guru sudah menerima saya di sini. Bapak Ibu, terkait yang disampaikan Pak Rozikin tentang visi sekolah. Memang visi sekolah itu mengarah kepada peserta didik. Sesuai dengan kurikulum Merdeka, semuanya harus pada peserta didik. Istilahnya kalau Ki Hajar Dewantara itu kita mengambil pada anak. Mungkin kalau zaman dulu Bapak Ibu kita katanya mengambil, kok Cina menggambar itu kayaknya bayangannya kita Cina itu. Padahal di situ menggambar maksudnya adalah kita memberikan pelayanan lebih sesuai dengan keunikan masing-masing peserta didik. Dan pastinya di SMP Negeri 38 ini berasal dari peserta didik bermacam-macam sekolah dasar dengan berbagai macam keadaan situasinya. Dan disinilah tantangan Bapak Ibu semuanya untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan nantinya saya harapkan dari Pak Rozikin maupun teman-teman bisa membuat prakarsa perubahan, membuat kegiatan yang bisa dilaksanakan yang pastinya mewadahi keunikan masing-masing peserta didik tersebut dan akan menambah kemajuan yang seperti dikatakan tadi menjadi akhir perubahan dalam sekolah semuanya. Seperti itu saya harap nanti saya dapat kabar baiknya lagi, perencanaan prakarsa perubahan tersebut sudah terlaksana dan mendapatkan hasil yang memuaskan pastinya untuk peserta didik. Dan itu semua bisa terlaksana dengan adanya kolaborasi. Tanpa adanya kolaborasi dari semua pihak tidak akan terjadi, pasti nol hasilnya. Itu sudah pasti. Dengan adanya kolaborasi, hal yang berat akan terasa ringan. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inis, pengajar praktek guru pembinaan 11 Surabaya 14. Tadi saya sempat melihat ekspresinya Bu Inis sebenarnya, karena waktu datang lihat ruangan ini saya survei Ibu ke teman-teman kelompok kami. Jadi tempatnya di perpustakaan ini gitu. Tapi saya mencoba memberikan yang terbaik untuk sekolah. Jadi mudah-mudahan ini berkenan untuk teman-teman dan Ibu ini. Ya. Cukup nih. Nah, kondisi nanti